Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu, kelas besar dan remaja GKPS Rasa Cililitan. Kita kembali beribadah bersama pada minggu ini dilayani oleh guru-guru sekolah minggu dari GKPS Lubang Buaya bersama Kak Kris, Karista, Bang Ronald, dan pemusik kita Kak Esther Purba bersama tim multimedia. Mari kita buka ibadah kita pagi ini, kita angkat pujian dari Haleluya nomor 195. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh rahmat, hati kami melimpah dengan ucapan syukur dan pujian sebab kasih karunia-Mu yang telah nyata di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Olehnya kami dikuduskan dari dosa dan kenajisan, sehingga kami berkenan mendekati hadirat-Mu yang kudus. Kepadamu saja kami berbakti dan bermohon serta berharap. Kiranya Roh Kudus menyucikan serta menyempurnakan bahasa bakti kami, sehingga oleh persekutuan ibadah ini kami mengalami pembaruan budi dan kebangkitan rohani. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan titah firman Tuhan. Mari kita angkat pujian dari Haleluya nomor 504, Nini Titah Palimahon. Nini Titah Palimahon, sangapon mudo nama torasmu Ase martuaho anja harupaho manggolu banita nona binerehoni nai batahuba Adik-adik, dasar titah kita minggu ini diambil dari titah ke-10 yang berbunyi, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Artinya ialah takut akan Allah, kasih kepadanya, jangan serakah atau berikhtiar ingin memiliki kepunyaan sesama dengan melakukan segala tipu daya. Jangan menghasut serta memperdaya rumah tangga sesama. Tetapi kita juga patut memberikan nasihat supaya mereka tetap memelihara rumah tangganya, setia dan rajin melakukan tugasnya sehari-hari.
Marilah kita sama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita naikkan pujian dari lagu Doa Seorang Anak. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam namaku, di dalam segala hal, namaku di hatimu. Dapat balas cintamu ayahku, takkan lupakan sehatmu hidup. Orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanmu. Tuhan lindungi ayah dan ibuku, dalam doaku berseru, tetes air mata yang tak tabur dituai bahagia. Halo anak sekolah minggu remaja dan sekolah minggu besar. Sebelum kita mulai kebaktian untuk mendengarkan firman Tuhan, kita dulu bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih kami panjatkan kepadamu, karena pada hari ini kami masih dapat beribadah kepadamu. Biarlah melalui ibadah ini, kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami mau menyampaikan firman Tuhan, ajari kami, dan biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Doa ini kami panjatkan melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak remaja. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya ingin bertanya kepada anak-anak sekolah minggu remaja dari GKPS Cilitan, GKPS Lubang Buaya, Cipayung, dan Cibubur. Kira-kira kalau ditanya sekarang, dan coba ingat-ingat, sewaktu kamu masih kecil, siapa yang lebih dulu kamu ingat? Masih bayi? Kalau sekarang kita membayangkan, kalau bayi kita pertama kali kecil masih bayi, siapa yang pertama-pertama yang menjadi ingatan adik-adik semua dalam kehidupan ini? Coba GKPS Cilitan. Siapa? Pendeta? Lubang Buaya. Ibu. Cipayung. Bapak. Cibubur. Saudara-saudara, betul ya? Jadi yang pertama yang kita ingat pada saat bayi, kalau kita sekarang flashback ke belakang itu, kira-kira yang pertama kita lihat dan kita pikirkan yang pertama adalah orang tua. Ya. Ibu, ayah, ataupun keluarga. Nah, sekarang untuk menuju ke sana, dalam menghormati orang tua, mari kita baca firman Tuhan pada hari ini yang tertulis dalam Efesus 6 ayat 1 sampai ayat 3. Begini firman Tuhan.
Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Demikian firman Tuhan. Dari ayat 1 sampai ayat 3, ada tiga kata yang menjadi khotbah kita atau inti pada hari ini. Pertama, pada ayat 1 adalah masalah taat. Taatilah. Dan ayat kedua, hormatilah. Hormati, taati, hormati. Dan lanjut ke ayat ketiga adalah supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, tiga ini. Taati, hormati, maka hasilnya supaya lanjut usiamu di muka bumi itu. Baiklah adik-adik, kalau kita dengarkan tadi, yang pertama kita ingat pada waktu kecil, pada saat kita masih bayi, adalah orang tua kita. Itu pertama kali benar. Karena pada saat pertama kali ibu yang paling dekat sama kita, karena dia yang melahirkan. Maka di ini juga poinnya, apa yang diajarkan ibumu harus kamu ikuti. Makanya keluarga adalah lembaga pertama yang ditemukan untuk anak dalam membentukan karakter, ya. Lembaga. Bukan kepada guru sekolah minggu, bukan kepada guru sekolah atau yang lain, tapi pertama adalah keluarga, orang tua, ya. Orang tua kita yang pertama yang membentuk karakter. Apa itu karakter itu? Karakter adalah ya suatu sikap yang dalam diri kita, yang watak, yang membentuk suatu perilaku dan yang lain-lain dalam membentuk sikap dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu karakter yang dibentuk. Kalau dasarnya dibentuk baik, maka diharapkan hasilnya pun baik. Namun pada zaman sekarang ini, saudara-saudara semua, adik-adik, kecenderungan banyak beralih tugas. Tidak lagi pada orang tua, pembantu, pada guru dan lain, dan semua lingkungan, tapi tidak pada orang tua. Nah, ini perlu menjadi titik tolak bagi adik-adik. Seperti kita tahu tadi, adik-adik yang dikasih Tuhan, ayat 1, taatilah. Kalau kata aslinya di sini, di ayat 1 itu diceritakan bahwa kata dalam bahasa Yunani itu mendengarkan, taat, dan tunduk. Ya, kita mendengarkan dulu perintah-perintah orang tua, ya, taat, baru tunduk. Kalau tidak ada mendengarkan nggak mungkin. Makanya apa-apa bagi anak-anak itu perlu pertama kali mendengarkan apa yang diperintahkan orang tua. Setelah itu dicermati, baru dilakukan, barulah kita merasa tunduk bahwa itu adalah perintah Tuhan. Bahasanya harus menghormati orang tua. Itu adalah perintah kelima. Hormatilah ayah ibumu supaya lanjut usiamu di bumi ini. Jadi dasar utama yang dipergunakan untuk membentuk karakter adalah mengerjakan sesuatu ajaran Tuhan, ya. Orang tua itu pun tidak ada yang ingin anaknya jahat. Semuanya pengen baik. Cuman waktu dia mengajar atau mendidik, ini mungkin kurang waktu. Kadang-kadang diajar pembantu, kadang-kadang diajar sekolah, yang lain. Cuman jadi waktu berkeluarga itu adalah singkat. Ini menyebabkan pertumbuhan anak itu tidak optimal, sehingga bisa diombang-ambingkan zaman. Karena tidak mengetahui, dia masih mencari identitas diri. Makanya karena itu pengajaran dari orang tua mutlak diperlukan, ya, mutlak diperlukan. Dengan adanya pengajaran ini diharapkan anak itu akan kreatif, inisiatif di awal dari kehidupannya. Karena masih kecil, masih baik, diajari yang baik-baik. Nanti kemudian besar, makanya menjadi baik. Kalau orang yang baik ditempatkan di tempat orang-orang yang jahat, misalkan penjahat, pencopet, dia mulai dilatih, mulai mencopet. Yang jahat-jahat, kemungkinan besar dia akan menjadi pencopet. Jadi itu adik-adik, pendidik yang benar pertama kali adalah orang tua, ya. Karena di situ adalah banyak waktu kita untuk orang tua kita. Di ayat kedua dikatakan situ hormati, ya, dihormati atau mengakui kedudukan. Ini menunjukkan hormat yang tinggi
dan karenanya dianggap berbahaya, dihargai dan dihormati, ya. Dihormati dan dihargai. Karena kalau tidak dihargai, susah menunjukkan nilai dari seseorang itu. Di ayat 3, ini langsung perintah. Perintah. Dan itu adalah supaya lanjut usiamu di bumi ini. Makanya adik-adik semua, seperti ketahui bahasanya kita dituntut atau diberi perintah supaya memberikan atau menuruti orang tua kita, dan apa-apa yang baik harus kita ikutin. Takut akan Tuhan mempunyai arti segan dan hormat, ya. Taat, takut akan Tuhan, takut akan orang tua, itu bagus. Tapi takut di sini menunjukkan arti segan dan hormat. Bukan takut karena kita misalkan mengambil barang dan ditahu baru kita nggak tahu lagi kondisinya lagi. Tapi di sini takut akan Tuhan adalah memberikan suatu rasa hormat kepada orang tua. Di zaman sekarang ini banyak anak memberontak dan melawan orang tua, ya. Banyak memberontak, bahkan cenderung meremehkan. Ini bahaya. Karena dalam perintah Tuhan juga harus orang tua mendidik dan mengajar anak. Karena kalau melanggar atau melemah orang tua, melecehkan orang tua, hukumannya cukup sangat ini hukumannya sangat kejam, ya. Di sini dikatakan bahwa dengarlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikan supaya engkau beroleh pengertian, karena akan ilmu yang baik padamu janganlah meninggalkan petunjukku. Jadi gitu. Jadi orang tua itu mengajar anak, ya. Jadi anak itu hormat. Nah, disitulah dalam ke depan ini membaik hal-hal yang diharapkan dalam teks ini. Adik-adik yang saya cintai, kita jangan seperti anak dari dalam kitab ini, Nabi Daud. Anaknya itu udah punya harta, kekuasaan, tapi dia berusaha mengusir orang tuanya, Daud. Mengusir darinya. Maka hukuman diberikan Tuhan kepadanya bahwa dia akan mati, ya. Jadi pada zaman dahulu kala, orang yang tidak menuruti orang tuanya dihukum mati, ya. Kalau orang tuanya baik, otomatis anaknya baik. Makanya ada pemeo dalam zaman dahulu, kalau anak itu lahir, dia diberikan di hadapan orang tuanya, dibaringkan. Kalau orang tuanya mengangkat, berarti dia adalah akan dipelihara. Tapi kalau orang tuanya menghindar, tidak mau melihat, maka anak tersebut bisa dibuang, ya. Bisa dibuang atau nggak dianggap lah. Dan itu mencerminkan suatu sikap yang tidak baik bagi Kristen, dan ini yang dilihat si Paulus yang tidak baik, ya. Makanya anak-anak dengan adanya firman ini, maka dituntut sama adik-adik harus hormat, taat, dan perintah orang tua, ya. Itu orang tua mengajarkan, kita menuruti perintahnya. Maka dengan firman Tuhan diharapkan anak-anak semua, anak-anak remaja, anak sekolah menengah besar bisa menjadi bertahan menghadapi tantangan hidup, baik di sekolah, baik di rumah, baik dimanapun, dengan adanya siraman-siraman rohani dari orang tua kita pada saat masa pertumbuhan anak-anak sampai kita dewasa. Makanya dengan diharapkan dengan teks ini, makanya kita harus menghormati orang tua kita, ya. Harus menghormati. Kalau orang tuanya bandel, apakah perlu dihormati? Ya. Kalau orang tua bandel tetap juga kita hormati. Masalah itu adalah masalah dia dengan Tuhan, ya. Tapi kita sebagai anak, dalam perintah ada disebutkan hormatilah orang tuamu. Demikianlah firman kita pada hari ini. Maka kita anak-anak remaja, anak-anak yang berkelas besar diharapkan dapat menghormati orang tuanya apa adanya. Dengan pengajaran orang tua, anak-anak bisa menjadi baik. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang indah pada hari ini, di mana kami ditekankan bahasanya menghormati orang tua adalah suatu perintah-Mu. Dengan adanya bimbingan-Mu, ajari kami, mengisi-ngisi hari kami untuk selalu taat kepada orang tua kami. Begitu Tuhan, dalam masa perkembangan, pertumbuhan, kadang keluar jalur, kami marah-marah, kadang kami kurang bisa menerima, tapi firman-Mu
selalu mengingatkan kami bahwa kami harus menghormati orang tua kami, karena orang tua kami akan yang memberikan yang terbaik bagi kami dan keluarga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sudah siap untuk hafalan minggu ini? Sudah disiapkan Alkitabnya? Oke, sekarang kita buka ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Amsal 6 ayat 20. Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sekali lagi ya, Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Dihafal ya adik-adik. Adik-adik, mari kita mengumpulkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan sambil bernyanyi dari lagu Bagaikan Raja Wali. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin melihat, menyadari, dan mensyukuri berkat-Mu yang melimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Oras, selamat hari Minggu.